Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah pada siang hari ini, hari Selasa tanggal 5 Februari tahun 2026, paguyuban pensiunan Ijen Depnakertran dalam menyambut bulan suci Ramadan dapat berkumpul di tempat ini, yaitu di Balai Bengong. Sholawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu izinlah kami membacakan acara pada hari ini. Kami atas nama pribadi dan atas nama panitia mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semua dari rumah sampai di tempat ini. Mudah-mudahan langkah bapak dan ibu sampai di sini, dari rumah sampai sini, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Susunan acara dalam acara temu kangen paguyuban pensiunan Inspektur Jenderal Depnakertran. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan ketua paguyuban nanti akan disampaikan oleh Bapak Suyoto, kemudian yang ketiga sambutan dari Bapak Amrinal sebagai orang tua kita, kemudian keempat sambutan Bapak Sunarno senior kita, kemudian yang kelima yaitu tauziah atau kultum kuliah 7 menit oleh Bapak Kiai Haji Aziz Rifai. Selanjutnya yang kedua sambutan dari ketua paguyuban. Untuk itu kami panggil Bapak Suyoto untuk kami ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kita, Bapak Amrinal dan Ibu. Yang kami hormati senior kita, Pak Aziz, Pak Naro dan Ibu, ya, senior kita. Saling nggak boleh dibilang orang tua, harus senior. Yang kami hormati senior juga Pak Malik, ya, Pak Moin dan Ibu, Bu Irna, dan semua teman-teman pensiunan Inspektur Jenderal Depnakertran. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, panjang umur, dan Allah masih memberikan nikmat kesempatan untuk kita bersilaturahmi pada saatnya. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah untuk beliau Nabi besar Muhammad SAW, saudaranya, keluarganya, dan sahabatnya, dan kita yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan kita nanti dapat syafaat. Amin amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita perkumpulan di sini yang tahun 2005 itu kita laksanakan pada tanggal 19 Februari 2025, dan sekarang tanggal 3 Februari 2026. Pada kurun waktu setahun ini ada 7 ya, sahabat kita atau keluarganya yang Allah panggil, yang pada saat itu kita masih di sini bertawa-tawa, makan bersama, berfoto-foto. Setelah pulang dari sini sampai saat ini ada 7 sahabat kita atau keluarganya yang dipanggil Allah SWT. Yang pertama waktu itu adalah Pak Padi Supati, ya. Terus yang kedua Bapak Sarwandi, ya. Pak Sarwandi dan Pak Padi ini saya pernah ada cerita sedikit, maaf ya. Pada waktu saya taziah di Pak almarhum Pak Padi di rumah duka di Elizabeth, saya siang, Pak Sarwandi sore. Akan ditangkapkan hari berikutnya. Saya sorenya telepon kan Pak Sarwandi, Pak Sarwandi, kita besok ketemu di makam nganter Pak Padi. Ya siap. Saya besok pun ditelepon anaknya
Pak Sarwandi, Om Bapak itu gimana nih, nggak ada. Bayangin kita udah kencang mau nganter Pak Pati, beliaunya saya sudah bersubuh ditelepon sama anaknya Pak Sarwandi, bapaknya nggak ada. Nah itulah. Tapi sempat kita tasiyah ke rumahnya dan teman-teman juga banyak yang tasiyah. Yang ketiga adalah Pak Tarmaya Haji. Waktu itu juga ada di sini beliaunya. Masa Prototo malah bernyanyi-nyanyi, beliaunya itu kan sedang nyanyi. Tapi waktu itu kita tidak bisa tasiyah karena langsung dibawa ke Bantul. Pak Tarmaya dibawa ke Bantul. Terus yang berikutnya Pak Sajid. Pak Sajid itu kita dikasih tahu sebelum maghrib. Sebelum maghrib oleh Mbak Tati, ya Mbak Tati dalam berhalangan bahwa Pak Sajid meninggal, terus dimakamkan katanya ke Jawa gitu, ke Kebumen, ke Gombong. Yang ketiga, yang berikutnya adalah suaminya Ibu Mariati. Ya. Sempat kita juga nengok tasya ke beliaunya. Beliaunya adalah juga mantan auditor ya, auditor di Jogdagri misalnya. Beliaunya dipanggil Allah juga. Yang berikutnya adalah Pak Broto. Pak Broto itu juga alhamdulillah kita sempat ke rumah dukanya di dekat ke kali apa itu ya di Kota Bekasi lah. Jadi kita sempat kasih ke sana ketemu teman-teman dan dimakamkan di Turena beliaunya. Yang terakhir adalah istrinya Pak Soekarjo, baru beberapa bulan kemarin meninggal. Jadi juga kita sempat waktu sakitnya kita tinggal ke rumahnya, ke rumah sakit, dan kita sama teman banyak berkasih ke rumahnya. Sehingga nah dengan kondisi kayak ini kami mohon dengan hormat yang keikhlasannya Bapak Ibu sekalian yang dipimpin oleh nanti Bapak Ajis ya, Pak Ajis, mohon doanya mudah-mudahan ya. Oh ya, alhamdulillah Pak Umar Mustaqim. Pak Umar Mustaqim kan bawa doa tahun 2022 baca doa di sini. Memang beliaunya itu dengar habis korban di masjid. Setelah pulang kepleset di halaman masjid informasinya ya. Terus ke rumah sakit itu Pak Umar Mustaqim betul sekali, saya lebih lupa. Itu beliaunya juga keinginan sekali, saya dengar dari keluarganya keinginan sekali kalau saya itu meninggal mau yang meninggal di masjid. Alhamdulillah keinginan beliaunya tercapai di luar masjid, tapi habis rapat penutupan korban. Jadi kami mohon dengan hormat Pak Haji nanti mohon doanya, doa untuk beliau-beliaunya mudah-mudahan mereka diterima amal baiknya, dilapangkan kuburnya, dan di semua ditempatkan di sisi Allah dan Taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya juga menginformasikan bahwa istri Pak Hirman Sarif itu udah lama sakit. Ya. Kalau memang ada teman-teman yang tahu alamatnya Pak Hirman Sarif gitu, saya mohon dikasih usaha untuk nengok ke rumahnya gitu. Sudah lama istrinya beliaunya itu sakit, sudah lama, sudah ada tahunan ya sakitnya. Makanya kalau ada teman-teman yang memang dekat rumah sana atau tahu alamatnya persis, aku mohon hormat kasih alamat ke kita, nanti suatu waktu ada waktu longgar kita akan coba silaturahmi ke rumah beliaunya, karena Pak beliaunya sekarang katanya di Bojong Depok lah, dekat Bojong Depok di Payung ya, itu istri Pak Hirman Sarif juga. Terus tadi pagi juga Bu Saryono juga tadinya mau jalan, ternyata anaknya Bu Saryono kan sakit yang paling kecil masalah masuk ke ICU, jadi beliau membatalkan diri untuk tidak hadir pada kesempatannya. Maka kami mengharapkan Bapak sekalian yang senior ini, sama termasuk kita ini juga bagaimana cara pun kita harus menjaga kesehatan masing-masing. Yang penting kita informasi dari Bapak Ibu itu kalau sehat kita ayam, orang Jawa itu ayam ya. Tapi kalau kurang sehat kita akan berusaha bagaimana caranya kita akan silaturahmi ke rumahnya. Mungkin itu harapan kami, mudah-mudahan perkumpulan ini terus dapat kita jaga, kita lestarikan dan saling memberikan informasi mengenai istilahnya kekurangan atau ada teman-teman yang memang kurang sehat. Seperti Pak Sofian itu juga sering sakit, kita sempat ke sana.
Oh ya Pak Gosip itu kan sudah ya, tapi Pak Gosip sudah ya, tapi di lama ya, tapi termasuk Pak Gosip juga. Itu Pak Gosip kita nggak sempat tasiah, mungkin yang Buryati, Pak Woto itu yang dekat rumahnya bisa. Itulah harapan kami, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan alamat ya, sebetulnya pada kesempatan ini kalau memang tahu alamat persisnya atau menulis alamat akan kita bukan ke dalam buku ya, kita nanti suatu waktu kita perlu mencari alamat Bapak Ibu sekalian akan lebih mudah gitu. Demikianlah sambutan kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suyoto sebagai Ketua Paguyuban. Sambutan berikutnya dari senior kita Bapak Sunarno. Untuk itu waktu kami persilakan. Mohon Pak. Mohon izin saya berdiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para senior kita, Bapak Amrinal serta Ibu Pak Kiai Haji Abdul Aziz Rifai, Pak Ketua Paguyuban Pak Haji Suyoto, Pak Malik beserta Ibu, dan Pak Nuim beserta Bu Erna, dan Bapak Ibu lainnya, Pak Sarwani, Pak MC, Bapak Ibu lainnya yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenan dan izinnya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau kita lihat dari daftar yang ada di list, jumlah yang tertera di situ dengan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, nampaknya masih ada beberapa yang belum kumpul di sini. Mudah-mudahan keadaan sehat walafiat nanti bisa bergabung di sini, dan kalaupun misalnya sedang ada halangan, kita doakan semoga kalau memang lagi kurang sehat segera diberikan kesehatan, bisa beraktivitas kembali, dan pada saatnya bisa berkumpul dengan kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya berdiri di sini sebenarnya di dalam grup paguyuban saya murid baru, anggota baru. Diajak oleh Pak Ketua baru setahun yang lalu, 2025. Dan benar-benar setelah mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Yoto, yang namanya perjalanan hidup hanya Allah yang tahu. Tadi disampaikan oleh beliau, dalam waktu 1 tahun ada sejumlah saudara kita yang sudah mendahului kita. Ya, kita doakan semoga husnul khotimah. Saya walaupun murid baru di sini, saya merasa nyaman karena seperti tadi Pak Yoto sampaikan, rekaman keanggotaan kita secara garis besar bisa dipantau dengan baik. Ini inline dengan filosofi kehidupan kita. Sebab di dalam kesempatan usia kita, sebagian diantaranya adalah di tempat kerja. Tempat kerja itu dengan siapa? Dengan kita-kita ini. Dari mulai pagi sampai sore, bahkan mungkin malam hari, kita bersama-sama sebagai bagian dari seolah-olah seperti rumah kita yang kedua. Sehingga di saat-saat paripurna seperti ini, melalui pertemuan-pertemuan seperti ini, sungguh bagi kami merasa bahagia. Ada rajutan tali silaturahim untuk ketemu lagi dengan saudara-saudara kita, teman sekerja tempo dulu, yang hingga sekarang ini masih diberi kesempatan untuk bersama-sama.
apalagi hari ini menjelang bulan Ramadan dan nisfu Sya'ban tadi malam. Saya kira kita perlu doa dan harapan semoga yang pertama diberikan umur panjang yang barokah, diberikan rezeki yang melimpah halal thayyiban, dan anak cucu yang soleh solehah dan doa-doa baik lainnya. Dan bersamaan dengan itu menjelang bulan suci Ramadan seperti tema yang sedang kita usung, secara pribadi saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Sekiranya selama ini kita serawung bergaul ada hal-hal yang kurang berkenan, sehingga menyucikan diri memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan rangkaian ibadah lebih khusyuk dibanding tahun-tahun yang sebelumnya, dan ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu guys, kurang lebihnya, karena nanti bosan nih lama-lama di sini. Oke, matur nuwun, terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tausiah atau kultum 7 menit oleh Bapak kita Kiai Haji Aziz Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pesan terlebih dahulu, mohon izin Pak Senior, Pak Sudarno dan sebagainya, izin supaya pertemuan kita ini bermanfaat. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Satu, niatkan dari rumah. Kalau sekarang sudah terlanjur ada di sini ya. Niatkan di sini. Ya kan tujuannya dari rumah juga ya sama. Niatkan pertemuan kita ini adalah pertemuan silaturahim, melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran agama memerintahkan untuk bersilaturahim, berkasih sayang. Dengan berjumpa kita mengingat kenangan manis dan sebagainya, maka kita timbul rasa kasih sayang di antara kita semuanya, dan kita tadi dikatakan oleh Pak Amrinal, kita saling mendoakan di antara kita. Jadi jangan lupa. Sebab apa? Dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu pekerjaan itu tergantung niatnya. Kalau kita datang dari rumah ini ke tempat bengong ini, ke balai bengong ini ya, mohon maaf, kata-katanya terlalu bagus ya. Kita niatnya apa? Ini yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Niatnya silaturahim karena melaksanakan perintah Engkau ya Allah, perintah Rasul. Ikhlas. Nah ini bagian kunci ini. Sehingga nanti dampaknya ada dua macam. Dampak orang yang datang silaturahim itu ada dua macam. Hadisnya sudah dibawakan oleh Pak Amrinal tadi. Ya, artinya begini, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wawasi rizquhu, dan dimudahkan rezekinya, maka lakukan silaturahim di antara kalian. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Amrinal. Siapa orang yang akan dapat itu? Dua macam ini. Satu, panjang umurnya, ditambah insya Allah
Yang kedua tambah rezekinya. Itu adalah orang-orang yang berniatnya niat ikhlas, karena Allah kita kembalikan yang punya segala-galanya. Nah ini yang pertama nih, mohon untuk kita pahami supaya kita pulang dapat oleh-oleh, ya, oleh-oleh yang kita gondol, ya, bahwa jangan lupa dengan niat segala sesuatu. Kita berangkat kemana, mau masjid pun kita niat dari rumah. Niat saya mau iktikaf di masjid. Baru niat saja sudah dibalas oleh Allah dengan satu kebajikan. Begitu dilaksanakan, turunkan lagi menjadi 10 kebajikan. Makanya jangan anggap enteng masalah niat ini. Niatnya boleh di hati, boleh diucapkan, boleh terserah. Tapi intinya ada di hati. Di hati. Tidak usah harus bahasa Arab, tidak. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga monggo, silakan. Bahasa Rani, ya monggo. Jawa, monggo, silakan. Apa saja. Tapi yang penting niat. Kan Allah kita berikan sesuatu. Berikutnya adalah, nah ini silologis nih. Ya. Bagi kita yang datang ini, kita berharap adalah kita saling menghubungkan kasih sayang di antara kita. Apa yang kita harapkan? Kebahagiaan. Datang ya dari Pak Yoto mana? Bekasi sana ya, ke tempat bengong ini. Sampai ke tempat bengong di sini, apa yang dilakukan dan sebagainya, pulang membawa oleh-oleh apa? Ingat tuh oleh-olehnya tadi. Kita akan dapat, insya Allah umur dipanjangkan oleh Allah dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Pak Sunarno sudah menggarisbawahi. Buat apa kita umur panjang? Kalau kelakuannya nggak berubah, kalau ibadahnya nggak berubah, buat apa? Lebih baik duluan aja deh. Kira-kira begitu. Lebih baik cepat-cepat aja. Karena Rasulullah bersabda, orang yang paling baik yang panjang umurnya dan banyak ibadahnya. Orang yang merugi adalah orang yang panjang umurnya tapi ibadahnya sedikit, kurang. Rasulullah bersabda, ya, umur umatku, ya, umri, ya, ummati baina sitin wa sab'in, yaitu antara 60 sampai dengan 70 tahun saja. Ini Rasulullah Pak yang bersabda, Bu. Jadi kalau kita sudah lewat dari 60, 70 ke atas, itu sudah luar biasa. Itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala khusus, Pak. Dapat bonus. Yang belum dapat bonus juga jangan mentang-mentang masih muda. Nah, disinilah kita bertemu. Apa kata Pak Abdillah bilang? Di dalam pertemuan ini kita saling menasehati, saling mengingatkan. Dan kalau ada nasihat dan ingatkan untuk kebaikan, maka majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rugi kalau dalam pertemuan tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan mengingatkan kebajikan, tidak ada ayat-ayat Al-Quran, tidak ada sabda Rasulullah dan sebagainya. Itu sangat rugi, hampa. Hadirin sekalian yang dapat Allah SWT. Satu hal lagi, ada yang mohon izin agak
keras sedikit. Saking kerasnya saya takut salah, harus buka rumus. Ini tolong, ini untuk dibawa oleh-oleh juga nih. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qati'a rahim. Saulang. La yadkhulul jannata qati'u rahim. Ini hadis sahih Rasulullah SAW. Allahumma shalli alaihi, yang artinya tidak dapat masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Pak, kelihatannya hanya kumpul-kumpul begini, Pak, tapi manfaatnya luar biasa, istimewa. Sudah pahalanya sudah tidak diragukan lagi manfaatnya dan sebagainya. Ini adalah pahalanya luar biasa. Karena apa? Karena bertemu ini adalah untuk menyambung dan mempersiapkan kita untuk menghindari api neraka. Kenapa? Orang yang putuskan silaturahim, ya, orang yang tidak mau datang di undangan ini, kira-kira vokalnya gitu, tanpa alasan yang sah, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarat, jangan dekat-dekat dengan surga. Dan tidak boleh dia masuki surga. Dekat-dekat saja nggak boleh, mari masuki. Nah, ini harus sekalian, walaupun acaranya banyak seperti Pak Namur dan sebagainya semua, saya juga begitu. Nanti sebentar lagi acara di BIKK. BIKK itu juga solid juga seperti begini. Terus setiap tahun ada itu, nggak pernah lepas. Ada lagi di tempat lain, terus di klub dan sebagainya. Kalau saya diundang, saya tidak ada alasan syar'i, saya datang. Kenapa? Karena bukan main datang yang semacam ini, sangat banyak faedahnya, banyak manfaatnya, dan khususnya Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan pada hadirin sekalian. Mudah-mudahan bisa diterima oleh ibu dan bapak-bapak sekalian dan menjadikan oleh-oleh pulang, ya, di rumah. Ada yang kita bawa dan kita ingat. Satu, yaitu kita jaga silaturahim ini, ya, dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Silaturahim dapat memperpanjang umur dan juga dapat memudahkan rezeki kita. Yang kedua, niatkan segala sesuatu dengan kebajikan, ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita muncul saling saling sayang menyayangi, ya, saling komunikasi. Dan selanjutnya adalah untuk merintis kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan terakhir dari saya adalah jangan lepaskan dari jamaah kita. Karena ada perintah. Kamu dalam hidup di dunia itu harus berkelompok, harus berjamaah. Dalam hadisnya disebutkan qoribin. Kita harus ada persahabatan. Tuh, ada kelompok. Inilah kelompok-kelompok yang baik semacam ini adalah kelompok yang akan membawa kita
Paling tidak kalau kita kurang aktif ibadah, terbawa kita itu oleh orang-orang yang aktif. Karena kita dalam satu majelis, dalam satu kelompok. Sedikit lagi, jadi saya ingat dalam hadis bahwa orang yang bersahabat seperti kita semuanya ini, ya, karena Allah, maka diberi SK, diberi kewenangan oleh Allah bahwa engkau diberikan suatu keistimewaan untuk bisa menolong orang lain, mengajak orang lain masuk dalam surga. Siapa tuh yang diajak? Sahabat-sahabatmu itu yang bersahabat karena Allah. Itu kita diberi kemampuan, Bapak Ibu sekalian. Baik, yuk kita sekarang merapat dengan orang-orang ahli ibadah yang saling mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada keluarga besar Ijen yang sudah mendahului kita, ya, Bapak Umar Mustaqim dan semuanya yang tadi disebutkan oleh Pak Haji Suyoto tadi, ya, dan semua keluarganya, semoga diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya, ya, kemudian diterima amal ibadahnya sehingga mendapatkan ganjaran imbalan berupa kenikmatan yang hakiki, surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosanya, diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan ayahnya, ibunya, dan sebagainya, bagi keluarganya. Semuanya dapat melaksanakan kekeluargaannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa ya Allah, wa akrimna bit taqwa ya Allah, wa akrimna bit taqwa ya Allah, wa jamilna bil afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li al-ahya'i min wal amwat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afanhum. Allahumma ya Rabbana yassir lana umurana sallimna wa muslimin. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kesehatan lahir batin kepada kami ya Allah, untuk menjalankan segala perintah-Mu ya Allah, dan berikan kekuatan untuk meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada anak cucu kami ya Allah, dengan anak cucu yang soleh, berbakti dan bermanfaat kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak kita Haji Silvani. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila dalam pembawaan acara ini saya ada kekurangan dan kesalahan dan sebagainya. Untuk itu sebelum kita foto-foto dan juga yang lain, kami akan akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa barikna Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti semua sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.